banyak tempat yang kosong. Insyaallah saudara-saudara kita masih ada yang akan menghadiri daurah sore hari ini. Kepada Al-Ustaz Abu Izzi hafizahullah taala kami persilakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatal ilmi, para asatidzah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita kembali memohon taufik kepada Allah Rabbul Alamin untuk kita kembali melanjutkan mudzakarah atau daurah kita pada kesempatan yang mubarakah ini, mengambil faidah, mengambil pelajaran, mengambil peringatan yang sangat agung tentang perjalanan hidayah kita yang kita semuanya memahami dari apa yang sudah kita nasihatkan pada muqaddimah tadi malam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan agar kita senantiasa dapat istiqamah di dalam siratan mustaqim, dan itu adalah hakikat kemenangan kita untuk meraih istiqamah dari Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi peringatan yang penting yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, istiqomahnya kita di atas siratan mustaqim manakala kita tidak menodai, mengotori, mencampurkan jalannya orang-orang ashabul fitan, tidak tenggelam di dalam fitnah-fitnah yang merusak siratan mustaqimah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan alhamdulillah apa yang sudah cukup banyak kita dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Rukhaili hafizahullahu taala dari muhadarah yang nafi'ah, yang nafisah ini, dan kita masih memasuki kaidah-kaidah
yang dengan kaidah-kaidah ini memudahkan kita untuk mencocokkan kondisi-kondisi yang ada pada kita semua. Yang hakikatnya kaidah-kaidah ini adalah merupakan mutun al-ilmiyah, ilmu-ilmu yang selalu disebut oleh para ulama kita dengan istilah ilmu-ilmu tentang matan, yang sebagaimana Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang faidah mutun al-ilmiyah, bahwasanya mutun al-ilmiyah adalah marja'un nas, tempat rujukannya manusia. Khususnya idza tanazza'an nas, apabila manusia telah kebingungan, berselisih, maka cara yang paling mudah kembali kepada mutun. Dan mutun ilmiah adalah kaidah-kaidah yang muktamad, kaidah-kaidah yang muttafaq, al-mustafadu minal kitab wa sunnah, kaidah-kaidah yang telah dipegangi oleh para ulama qadiman wa hadisan, baik yang dulu maupun yang sekarang. Kaidah yang senantiasa menjadi rujukan, kaidah yang senantiasa muttafaq baina ahlil ilmi, kaidah yang disepakati di antara ahlul ilm, yang di dalamnya tidak ada sukuk, tidak ada keraguan, dan dia adalah kaidah-kaidah yang hakikatnya adalah dari ummul kitab. Karena itulah nasihat yang pernah disampaikan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin ketika menjelaskan masalah ini, betapa banyak persoalan-persoalan yang menfitnah manusia ketika mereka kembali kepada kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang di dalamnya terdapat bahsul ulama, terdapat pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, dan seterusnya. Manusia kebingungan, manusia tidak mendapatkan taufik. Dan ketika mereka kembali kepada kitab-kitab yang muktamad, kitab-kitab dari mutun para ulama yang telah diambil kaidah-kaidah ini dari kitab dan sunnah, mereka akan ketemu jalan untuk keselamatan mereka. Idza ikhtalafan nas nahnu narji ila kutubil usul, ila kutubil mutun. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Sebagai contoh apa yang pernah dinasihatkan Syekh Shalih, coba lihat ketika manusia ikhtilaf tentang jihad misalnya, begitu mereka kembali kepada kaidah-kaidah muttafaq yang ada di kitab-kitab matan, maka selesai. Al-jihadu madin ma'al imam, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu wajib sampai hari kiamat. Ma'al imam, bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Apakah barron kana au fujjar? Apakah dia orang baik ataukah dia orang yang fajir? Maka ketika manusia kembali ke sini, mereka akan mendapatkan petunjuk. Oh, kenapa ada jihad? Siapa yang manggil jihad? Ternyata bukan umarok, ternyata bukan imam. Sudah, tidak ada jihad, maka selesai. Dan ini adalah kaidah-kaidah muttafaq baina ahlil ilm. Maka demikian juga apa yang beliau bawakan di dalam kitab Fiqhul Fitan ini, seakan-akan sebagaimana beliau tadi menerangkan, merupakan dawabit dan qawaid sabilut taksil, kaidah-kaidah dan usul-usul di atas jalan taksil, di atas jalan kaidah-kaidah usul yang akan mendekatkan pemahaman kepada siapapun untuk bisa kembali kepada ilmu yang sahih, ilmu yang benar untuk dipegangi, khususnya berkaitan dengan masalah fitan, masalah fitnah. Ikhwani talabatul ilmi, para asatidzah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah,
Kita tadi masih mengambil faedah tentang usul yang pertama, yaitu al-khadar luzumus sunnah wal khadar minal umuril hadisah. Beliau mengingatkan kaidah yang paling besar ini karena seringnya fitnah itu ketika muncul persoalan-persoalan yang baru yang tidak ada di dalam kitab-kitab muktamad di antara para ulama, yang di sana tempatnya manusia kemudian berbicara, dan di sana orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti istidlal, orang yang tidak memahami dalil akan terbawa fitnah. Dan apalagi ketika kemudian orang tidak memperhatikan as-sanad, silsilatun nur, yang al-Imam Ibnu Mubarak menasihatkan as-sanad minad din, laulal isnad laqala man qala. Sanad, pembawa pemahaman agama, pembawa riwayat agama adalah bagian daripada agama. Kalau tidak ada pemeliharaan, penjagaan terhadap sanad, maka setiap orang yang berbicara akan berbicara. Dan iya dan billah, sebagaimana kebanyakan fitnah yang terjadi karena kita dengar di SMS, di WA, kita dengar berita ini, berita itu, fulan ini, mereka begini, itu begitu. Kemudian akhirnya kita masuk dan kemudian kita tenggelam di dalamnya, dan naudzubillah min dzalik, kalau kemudian kita sudah terlanjur basah, yang diistilahkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin at-tasaddur qabla ta'ahul. Kalau kita sudah terlanjur basah, tasaddur. Apa tasaddur? Mengeluarkan sesuatu atas nama agama yang kemudian begitu keluar diambil banyak orang. Padahal kita qabla ta'ahul, bukan orang yang ahlinya. Akhirnya apa yang terjadi? Masuklah fitnah, dan ketika kita ingin lari darinya, kita sudah sulit untuk bisa keluar. Iya dan billah. Hal yang demikian ini, sebagaimana beliau Syekh Sulaiman hafizahullah ta'ala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang dia hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa, para pengganti beliau al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk, ar-rasyidin, yang membimbing, memberikan petunjuk. Tamassaku biha, kalian berpegang dengannya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan kalian menggigit sunnah tersebut di atas gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah, jauhilah oleh kalian dan pada perkara-perkara yang baru, urusan-urusan yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena kembalinya pada setiap yang baru di dalam agama adalah akan masuk ke dalam lingkaran bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan kalau kita sudah masuk dalam lingkaran bid'ah maka dhalalah. Maka sangat baguslah apa yang Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Kata Ibnu Umar, semua kalau sudah masuk pada lingkaran bid'ah akan membawa kita kepada dhalalah. Wa in ra'ahan nas hasanah, sekalipun manusia memandang baik, sekalipun memandang baik.
Maka ini dalil yang diambil nasihat oleh beliau Syekh Sulaiman. Kemudian beliau bawakan dalil yang lain. Waqad rawa Abu Dawud anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana la yajlisu majlisan lidzikri khina yajlisu illa qala Allahu hakamun qistun halakal murtabu. Kemudian beliau membawakan riwayat yang Al-Imam Abu Dawud telah meriwayatkan, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal, tidaklah Mu'adz bin Jabal senantiasa duduk di satu majelis untuk memberikan peringatan. Ketika Mu'adz bin Jabal duduk, dia selalu mengatakan, Allahu hakamun qistun. Allah adalah zat yang maha menetapkan hukum yang adil. Halakal murtabun. Maka beliau selalu mengatakan, binasalah orang-orang yang mereka membuat keraguan. Binasalah orang-orang yang mereka al-murtab. Orang-orang yang mereka mengambil agama, mengambil hidayah di atas jalan murtab. Jalan keraguan-raguan, tidak di atas jalan al-yakin, tidak di atas jalan kejelasan di dalam agamanya, akan membawa kepada kebinasaan. Faqala Mu'adz bin Jabal yauman, maka kemudian beliau membawakan riwayat yang lain, yaitu riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz bin Jabal pada suatu hari dia berkata, Inna mi waraikum fitanan yakthuru fiha al-malu wa yuftahu fiha al-Qur'anu hatta ya'khudahu al-mu'minu wal-munafiqu wal-rajulu wal-mar'atu was-saghiru wal-kabiru wal-abdu wal-khurru fayushiku qailun ayyakul. Fayushiku qailun ayyakula malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul qur'ana ma hum bimuttabi'i hatta abtadi'a lahum ghairahu wa iyyakum wa mabtudi'a fa inna mabtudi'a dalalatun wa ukhaddirukum zaygatal hakim fa inna syaitana qad yaqulu kalimatad dalalah ala lisanil hakimi wa qad yaqulul munafiqu kalimatal haq. Mu'adz bin Jabal pernah menasihatkan, sesungguhnya adalah di hari-hari belakang kalian akan terjadi banyak fitnah, di mana pada waktu itu diterangkan oleh Mu'adz bin Jabal, harta melimpah di hari-hari tersebut. Dan pada waktu itu Al-Quran senantiasa dibuka pada hari tersebut, sehingga orang beriman mengambil Al-Quran, orang munafik mengambil Al-Quran, orang laki-laki mengambil Al-Quran, seorang wanita mengambil Al-Quran, anak kecil mengambil Al-Quran, orang tua mengambil Al-Quran, budak mengambil Al-Quran, orang merdeka mengambil Al-Quran. Kemudian fayushiku qailun, pada saat itu setiap orang yang mengambil Al-Quran hampir-hampir dia berkata, hampir-hampir orang yang mengambil Al-Quran itu dia selalu mengatakan, malin nasi la yattabi'uni. Kenapa manusia itu mereka tidak mengikuti padaku? Wa qad qara'tul Qur'ana, dan sungguh aku telah membaca Al-Quran.
Ma hum bimuttabi'i. Kenapa mereka tidak menjadi para pengikut saya? Lihat apa yang dinasihatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Ketika di hari fitnah, di hari besarnya fitnah, bukan berarti Al-Quran tidak dikejar manusia. Di hari besarnya fitnah, justru Al-Quran, manusia berlomba untuk mengejar Al-Quran. Siapapun dia. Ada orang beriman, orang munafik, anak kecil, orang tua, laki-laki, wanita, semua mereka berlomba mengejar Al-Quran. Itu mengejar apa? Untuk sekedar mengambil Al-Quran qiraatan. Untuk sekedar mengambil Al-Quran, bagaimana mereka membaca, bagaimana mereka menguasai bacaannya. Dan ini bisa diraih siapapun. Anak kecil ketika dididik menghafal Al-Quran, seperti tadi kita jelaskan tadi malam, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun bisa hafal. Seorang wanita bisa hafal. Orang munafik bisa hafal enggak? Hah? Orang munafik bisa enggak hafal? Bisa. Siapa contohnya? Hah? Contohnya orang munafik yang hafal Al-Quran. Hah? Senok gorgronya. Ini kalian karena tidak pernah belajar PSBB jadi nggak tahu. Ustaz Thoriq pernah belajar PSBB sama seperti saya. Ya. Senok gorgronya itu orang orientalis. Hafal Al-Quran nggak? Hafal. Banyak manusia berlomba mengambil Al-Quran qiraatan, secara bacaan, secara hafalan. Setiap orang bisa mengambilnya. Dan ujung-ujungnya kalau sudah mengambil, apa perkataannya? Seperti yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Apa? Siapa yang memanggil saya? Siapa yang mengikuti saya? Saya sudah membawa Al-Quran. Saya sudah menghafal Al-Quran. Saya sudah membaca Al-Quran. Kok saya enggak dipakai? Kok saya enggak dipanggil? Kok saya enggak diikuti? Semua orang bisa mengambil Al-Quran. Tapi bisa enggak semua orang mengambil menjadi orang-orang yang alim kitab Allah? Bisa semua orang? Tidak bisa. Maka ini yang dinasihatkan oleh beliau Mu'adz bin Jabal di hari-hari fitnah. Justru Al-Quran dikejar oleh segala macam elemen manusia. Hattal kafir, hattal munafik, mereka berlomba mengejar Al-Quran. Kemudian mereka ingin mendapatkan nasib dunia dari apa? Dari Al-Quran. Mereka mengejar itu karena ingin mendapatkan nasib dunia dari Al-Quran. Ini sebagaimana perkataan tadi, siapa yang ikut padaku? Pengikutku mana? Anggotaku mana, kelompokku mana, dan seterusnya. Maka ini apa yang dinasihatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal menasihatkan, fa iyyakum ma hum bimuttabi'i hatta abtadi alahum ghairah. Mana yang mengikuti saya supaya nanti saya akan membuat sesuatu pada dia kepada yang lain. Makanya coba lihat, ketika orang-orang yang membawa Al-Quran bukan orang-orang alim yang robbani, setelah ada orang mengikuti dia sebagai orang yang dia dianggap pembawa Al-Quran, kemudian dia berbuat apa pada orang yang mengikuti? Dia buat acara lain enggak? Hah? Pada akhirnya dia buat acara lain enggak? Dia buat acara lain. Buat hal yang aneh-aneh. Mereka tidak. Apakah orang-orang seperti ini kemudian kalau diikuti manusia, kemudian orang ini ngajarin ilmu itu Al-Quran, disuruh mengamalkan, disuruh takwa kepada Allah? Apakah begitu? Kebanyakan yang terjadi tidak. Begitu banyak manusia ikut dia, maka dia segera membuat forum penguasa Al-Quran. Terus ketuanya dia, sekretarisnya, punokawannya,
bendaharanya, kaki tangannya, ujung-ujungnya la haula wala quwata illa billah. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Iyyakum wa mabtudi'a. Hati-hatilah kamu kepada orang-orang yang mereka zahirnya membawa ayat, tetapi ada sesuatu yang dibuat-buat. Iyyakum wa mabtudi'a. Fa inna mabtudi'a dhalalah. Karena setiap yang dia buat, yang dibuat-buat oleh orang berkaitan dengan masalah agama Allah, dengan kitab Allah dan seterusnya, akan membawa kepada jalan kesesatan. Kemudian peringatan yang penting dinasihatkan oleh beliau, saya peringatkan kalian dari penyimpangannya ahli hikmah. Coba lihat, ahli hikmah, kemudian dia mengatakan penyimpangan. Tidak wajar, wajar apa tidak wajar ini? Hah? Ahli hikmah, dia mengatakan penyimpangan. Wajar apa tidak wajar? Tidak wajar. Orang bisa menilai kalau ada ahli hikmah mengatakan penyimpangan, bahwasanya itu menyimpang. Bisa menilai? Sulit untuk menilai. Kebanyakan orang melihat apa? Loh, dia kan ahli Quran. Loh, dia kan ustadz. Loh, dia kan ini. Loh, dia kan ini. Loh, dia kan ini. Mana mungkin? Apa mungkin? Masa? Terus. Siapa kira-kira yang ngomong seperti itu? Orang yang tahu fitnah atau orang yang tidak tahu fitnah? Orang yang tidak tahu fitnah. Maka peringatan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, musibah yang paling mengerikan kalau ahli hikmah berkata penyimpangan. Ini musibah. Banyak orang tenggelam nanti dalam musibah seperti ini. Selama ini dikenal ahli hikmah, kemudian dia mengajak manusia kepada penyimpangan. Innalillah. Maka beliau menasihatkan, kita tidak hanya bisa menyalahkan, loh ini orang ahli hikmah kok menyimpang, ya kita ikut menyimpang. Bukan. Makanya kita diberi nasihat oleh Mu'adz bin Jabal, kita sendiri disuruh hati-hati enggak? Hah? Disuruh hati-hati enggak? Disuruh hati-hati. Menunjukkan kita disuruh bisa mengenali yang seperti itu enggak? Iya, kita disuruh untuk mengenal, untuk punya fikih, untuk punya pemahaman. Kalau suatu ketika orang ahli fitnah itu apa? Suatu ketika orang ahli hikmah, orang yang benar itu pasti suatu ketika akan terjadi apa? Keliru. Wajar enggak dia? Wajar. Ya, kalau itu manusiawi. Kalau kita tidak punya hikmah, kalau kita tidak punya ilmu tentang fiqhul fitnah, akhirnya begitu orang salah kita tenggelam. Maka ini dinasihatkan oleh beliau. Wa ukhadzirukum zaigatal hakim. Saya peringatkan kalian dengan penyimpangannya orang pemilik hikmah. Kok bisa? Iya. Fa inna syaitana qad yaqulu kalimatad dalal ala lisanil hakim. Terkadang syaitan itu bisa berkata pada perkataan dalal, pada perkataan kesesatan melalui lisannya siapa? Lisannya siapa? Ahli hikmah. Innalillah. Dan ini musibah. Karena itulah salah satu hal ketika dibalik-balik Rasulullah ketika menerangkan muhlikat, pembawa kebinasaan agama. Apa? Zalatul alim. Apa artinya zalatul alim? Hah? Kalau kita melihat ada orang alim, apa? Keliru. Ini bencana. Ada orang alim zalah, jatuh. Jadi kita balik, harusnya orang alim itu kan tidak jatuh kan? Harusnya secara umum orang alim itu kan lurus. Tapi suatu ketika hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji oleh Allah adanya orang yang zahirnya alim tapi zalah. Ini membuat kepala pening. Akhirnya rakyat sama rakyat berdebat, kemudian berpukulan, bermusuhan gara-gara
Ada orang alim apa? Zalah. Yang sini bilang, oh dia benar. Yang sini bilang, oh dia tidak. Oh, bagaimana kamu suudon? Bagaimana kamu ngawur, tidak amar-ma'ruf? Wah, akhirnya kiting-kitingan. Akhirnya berantem. Musibah. Kalau sudah terjadi ada ujian zalatul alim. Kemudian yang kedua, jidalul munafik bil Quran. Orang munafik itu mestinya kalau dia ngomong, omongannya dalil Quran atau omongannya kacau balau. Hah? Mestinya apa? Kacau balau. Yang bikin pening kepala, kalau ada orang munafik, dia ngomong membawa dalil, membantah kebenaran. Jadi ini pening lagi. Ini pening lagi. Dan itu pasti terjadi ujian ini. Maka apa caranya? Kita adakan seminar sehari. Kita kirim intelijen untuk meneliti dia itu munafik beneran atau setengah beneran atau setengah palsu. Ya. Kita teliti, ini orang alim ini sedang kemasukan jin atau orang alim ini ngentek ke umur, mati duluan kita. Habis umur kita. Gimana caranya? Lihat. Orang munafik membantah dengan Al-Quran. Apa yang dibantah? Kok yang dibantah itu bertentangan dengan salaful ummah? Mudah. Sudah. Tolak. Ada orang alim. Kok berbuat atau menempuh atau mengajarkan sesuatu yang salah. Kok tidak ada pada salaful ummah? Tolak. Selesai. Tidak perlu kita seminar. Maka itu cara yang mudah. Cara yang diberi petunjuk oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hari-hari fitnah itu hari-hari yang sulit bagi manusia untuk mendeteksi fitnah. Maka cara yang paling mudah, cara yang paling sederhana, ketika kita tidak mendapati dari para salafus saleh, maka cukup untuk kita bisa membatasi diri, tidak terjatuh di dalamnya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Waqad yaqulul munafiqu kalimatal haq. Terkadang orang munafik dia mengatakan perkataan yang benar. Qala rawi, maka rawi yang membawakan riwayat ini berkata, qultu li Mu'adin ma yadrini rahimakallahu annal hakima qad yaqulu kalimatad dalalah wa annal munafiqa qad yaqulu kalimatal haq. Seorang rawi yang membawakan riwayat ini dari siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Dia berkata, wahai Mu'ad, perkara yang tidak tahu bagiku, yang saya bingung. Semoga Allah merahmati engkau. Bagaimana seorang hakim dia bisa mengatakan perkataan dalalah, padahal hakim adalah pemilik ilmu. Kemudian bagaimana seorang munafik dia bisa mengatakan perkataan kebenaran, padahal pada asalnya orang munafik adalah musuh Allah. Qala, maka Mu'ad bin Jabal menjawab, bala ijtanib min kalamil hakimi al-mustahirat allati yuqalu laha ma hadhihi wa la yusniyannaka dhalika anhu fa innahu la'allahu ayyuraji'a fatalaqqal haqqa idza sami'tahu fa inna 'alal haqqi nuran. Maka nasihat Mu'ad bin Jabal benar, itu bisa terjadi. Maka jauhilah perkataan orang hakim al-mustaharat, perkataan pemilik hikmah, pemilik ilmu, yang mereka ini perkataan itu dimasyhurkan, diterkenalkan, yang senantiasa dikatakan pada perkataan-perkataannya dia, mahadihi, inilah perkaranya, inilah perkaranya, perkara apakah ini? Maka wala yusniyannaka dzalika anhu, dan tidaklah
darinya senantiasa dipuji perkataannya. Maka hendaknya kita senantiasa berhati-hati. Fa innahu la'allahu ayyuraji. Karena boleh jadi suatu ketika orang alim ini dia meninggalkan perkataannya yang tidak benar, sementara kita sudah terlanjur mengikuti. Karena itu Mu'adz menasihatkan, talaqqal haqqa idza sami'tahu. Ambillah kebenaran kalau kamu dengar. Kalau kamu dengar kebenaran maka ambil. Karena sesungguhnya adalah di atas kebenaran selalu menjadi nur, menjadi cahaya. Rawa Abu Dawud qala kataba rajulun ila Umar bin Abdul Aziz yas'aluhu anil qadar. Fakataba amma ba'du usika bitaqwallahi wal iqtisadi fi amrihi wattiba'i sunnati nabiyhi wa tarki ma ahdatsal muhditsuna ba'dama jarat bihi sunnatuhu wa kufu ma'unatahu fa alayka biluzumi sunnati fa innaha laka biidnillahi ismatun summa lam annahu lam yabtadi'in nasu bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha aw ibratun fiha fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha minal khata'i waz zalali wal khumki wa ta'ammuki farda li nafsika ma radiya bihil qaumu li anfusihim fa innahum ala ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kafu walahum ala kashfil umuri kanu aqwa wa bi fadli ma kanu fihi aula fa in kana al huda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum ilaihi la in qultum innama hadasa ba'dahum ma ahdasahu illa man ittaba'a ghaira sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum fa innahum humus sabiquna faqad takallamu fihi bima yakfi wa wasafu minhu ma yashfi fama dunahum min maqsarin wa ma fawqahum min mahsarin wa qad qassara qaumun dunahum fajafau wa tamakha ainuhum aqwamun faghalau wa innahum baina dzalika la ala hudan mustaqimin. Kemudian beliau Syekh Sulaiman membawakan kembali nasihat yang sangat mendalam yang mengingatkan kita kembali untuk selalu memegangi kaidah menyelamatkan dari fitnah dengan kaidah besar, yaitu kaidah di mana kita selalu melihat apakah ada itu pada generasi terdahulu. Apakah ada? Maka kita ketika mendapati itu tidak ada pada generasi terdahulu, maka hendaknya kita sabar. Tidak segera menelan, tidak segera mengambil, karena hakikatnya semuanya adalah fitnah ujian yang datang dari Allah Rabbul Alamin tentang agama kita. Maka beliau membawakan nasihatnya, riwayat yang kembali Al-Imam Abu Dawud telah membawakan. Kata Al-Imam Abu Dawud, seseorang telah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, di mana orang itu bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang masalah takdir. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab, amma ba'du, saya wasiatkan kepada kamu bertakwa kepada Allah, dan saya wasiatkan kepada kamu untuk menuju perintah Allah, sederhana mengikuti apa yang Allah perintahkan dan mengikuti sunnah nabinya. Dan saya wasiatkan kepada kamu untuk meninggalkan apa-apa yang orang-orang yang membuat-buat telah membuat-buat setelah sunnah nabinya telah berlalu. Maka cukupkanlah, menahanlah kamu dengan pemberiannya Allah,
dari kitabnya, dari sunnahnya. Kemudian wajib atas kamu untuk memegangi sunnah. Maka sesungguhnya sunnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penjagaan bagimu. Sunnah adalah penjagaan untuk menjawab logika-logika yang menyelisih sunnah, untuk menjawab perasaan-perasaan yang menyelisih sunnah, yang akhirnya membawa bencana di akal-akal kita yang saat itu juga, dan membawa bencana di dalam perasaan-perasaan kita yang saat itu juga. Karena hakikatnya tidaklah yang mencocoki akal yang sesungguhnya kecuali sunnah, dan tidaklah yang bisa mengawal kepentingan perasaan kita yang benar kecuali sunnah. Maka beliau menasihatkan, tahanlah, mencukupkanlah kalian dengan pemberiannya Allah. Maka wajib atas kalian memegangi sunnah. Maka sesungguhnya sunnah itu adalah penjagaan bagimu. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya tidaklah seorang manusia telah membuat-buat di dalam urusan agama, baik pemikiran atau amal. Karena prinsipnya agama kembali kepada dua hal, yaitu pemahaman, i'tiqad, akidah, dan yaitu amal. Dan karena itu seluruh bid'ah kembali kepada dua bid'ah. Imma bid'ah pemikiran, imma bid'ah amal. Terkadang bid'ah itu adalah bid'ah pemahaman, seperti misalnya bid'ahnya dalam akidah, itu bid'ah pemahaman. Bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Jabariyah, bid'ahnya Murji'ah, dan sebagainya adalah bid'ah-bid'ah pemikiran. Kemudian ada bid'ah-bid'ah juga amal. Maka dinasihatkan oleh beliau, ketahuilah, tidaklah seseorang telah membuat satu bid'ah kecuali sungguh sudah lewat sebelumnya dalil yang menjelaskan atasnya, menjawab. Kenapa orang harus membuat? Kenapa orang merasa butuh untuk membuat lagi? Karena dia tidak mendapatkan jawaban dari dalil. Bisa jadi dia tidak tahu dalil, atau au ibratun fiha, sudah lewat makna penjelasan. Seringkali ketika kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada sekarang, sepertinya Al-Quran gak bisa dipakai, sepertinya sunnah gak bisa dipakai. Kayaknya ini sesuatu yang kita harus buat. Padahal sebenarnya ketika yang memahami, ketika yang tahu masalah adalah orang-orang alim robbani, keluar Al-Qur'annya, keluar sunnahnya, keluar istidlalnya. Tapi ketika fitnah itu menimpa kita, maka dinasihatkan oleh beliau, tidak ada satu bid'ah yang biasanya bid'ah itu tujuannya untuk menjawab masalah, enggak? Hah? Dibuatnya bid'ah itu biasanya untuk menjawab masalah, enggak? Menjawab masalah. Kok ini begini, gimana ya caranya? Oh kalau gitu kita tambahin begini. Oh kalau gitu kita buatkan begini. Bid'ah itu didatangkan manusia, seperti kata Ibnu Umar tadi, karena ra'ahan nas hasanah. Dianggap itu adalah yang lebih apa? Baik. Sehingga merasa dari Quran, dari sunnah belum ada apa? Solusi. Yang demikian ini kebanyakan dari ilmunya mutaakhirin. Tidak sama dengan ilmunya mutaqaddimin. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan dalam kitab Bayan Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Terkadang orang mutaakhirin berbicara dari subuh sampai malam, satu kebenaran tidak masuk di dalamnya. Terkadang orang-orang mutaqaddimin berbicara dengan kalimat cuma 5-6 kata, kebenaran yang ratusan masuk di dalamnya. Karena orang-orang mutaakhirin, orang-orang yang akalnya pendek, orang-orang yang istajal, yang mereka begitu gampang sekali, sehingga seakan-akan belum ada jawaban dari agama. Ikhwani, kalau tidak ada jawaban, umumnya
secara asal manusia itu bertanya sesuatu nggak ada jawaban. Harusnya mestinya apa? Diam. Ya kan? Diam kan? Diam itu bagian dari agama kan? Hah? Bagian dari agama kan? Iya kan? Makanya yang namanya agama itu ada fi'liyah, ada tarkiyah. Kan begitu. Agama itu ada yang bentuknya fi'liyah, ada yang bentuknya apa? Tarkiyah. Kalau di dalam agama diam hanya begini, berarti agama menyuruh kita apa? Ya sudah diam. Dan diam itu ibadah enggak? Ibadah. Kecuali diamnya orang dongong. Tahu dongong? Hah? Orang yang begini-begini di jalan, nah itu diamnya orang kacau. Diam yang diajarkan oleh agama itu adalah ibadah. Karena itu sama di dalam masalah ini, hakikatnya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi cuma menjelaskan yang baik cuma ini, apa kemudian Nabi tidak tahu? Yang lain-lain itu ada baik yang tidak dinilai baik. Begitu? Enggak ada. Berarti yang dinilai Nabi baik berdasarkan wahyu cuma ini. Yang lain walaupun kita anggap baik, hakikatnya apa? Tidak baik. Makanya Ibnu Umar mengatakan, al-bid'ah dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Bid'ah itu adalah sesat sekalipun orang memandang dia baik. Ini ikhwani talabatul ilmi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka diingatkan oleh beliau Umar bin Abdul Aziz, sungguh tidaklah satu bid'ah telah dibuat oleh manusia kecuali sudah lewat sebelumnya ada yang menjawab, sehingga tidak harus ada yang dibuat baru. Ada kalanya dalil yang sharih atau ada kalanya dalil yang diambil faidah secara makna, iktibar. Fa inna sunnata innama sannaha. Apa ilatnya? Karena sunnah ini datang dari Nabi as-sadiqul masduq. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu sunnah, maka sungguh Nabi telah memahami sesuatu yang menyelisihi apa? Sunnah. Nabi telah paham betul kalau ini sunnah, yang lain berarti tidak sunnah. Kalau yang lain tidak sunnah, berarti Nabi sudah paham enggak kalau ini dolalah? Paham. Cuma disitulah kaidah agama yang indah. Coba kalau kita diberi kaidah tentang bid'ah atau dolalah, itu harus disebutkan satu-satu. Misalnya nyamuk dolalah, kecoak dolalah, ulat dolalah, kalajengking dolalah. Ngentek buku enggak? Menghabiskan buku enggak? Terus kita belajar dari pagi sampai malam hanya cuma ngapalin nyamuk dolalah, anjing dolalah, usus dolalah. Terus dapat apa ini ilmunya? Kalimat yang jami' tapi menjawab, memberikan makna ilmu yang benar. Maka disinilah jawaban yang disampaikan oleh beliau Umar bin Abdul Aziz. Kalau Nabi menerangkan itu bukan sunnah, Nabi adalah a'lamun nas, paling tahunya manusia. Sehingga tidak perlu lagi kita koreksi, kita cari ini, cari itu, cari ini, pendekatan sana, pendekatan sini. Ujung-ujungnya nanti menjauhkan kita dari apa? Dari sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minal khata'. Nabi tahu mana yang salah. Nabi tahu mana yang menggelincirkan. Nabi tahu mana kebodohan. Nabi tahu mana mendalam-dalamkan di dalam agama. Maka pilihlah untuk dirimu. Ridholah kamu untuk dirimu.
agama yang kaum yang terdahulu telah ridho dengannya untuk diri-diri mereka. Bukankah Umar telah ridho agama yang sempurna yang ada pada dulu? Di mana pada masa Umar, ketika Umar mengatakan nahnu ummatun a'azzanallahu bihadzal Islam, kita adalah umat yang telah dibesarkan oleh Allah dengan agama ini. Dulu agamanya Umar sederhana enggak? Ada yang aneh-aneh seperti kita sekarang enggak? Butuh perbaruan, butuh perombakan, butuh ini, butuh enggak? Enggak. Dan Umar sudah mulia. Umar ridho dengan agama seperti ini. Mestinya kita juga apa? Ridho mengambil agama seperti Umar mengambil agama yang ada di zamannya. Tidak usah kita mengambil cara-cara yang lebih banyak, yang ujung-ujungnya malah kita lupa kepada asal. Karena itu lihat ulama-ulama alul hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, di kitab hadisnya, di kitab-kitab Sahih Bukhari, isinya apa? Ya? Isinya apa coba? Loh, nggak tahu. Hadis Nabi semua kan? Kalau kita ditanya Imam Bukhari Muslim, dia mengerti nggak hadis itu? Paham nggak dia? Hah? Dia memahami nggak hadis itu? Terus hadis-hadis itu ada syarahnya nggak? Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada nggak? Hah? Ada syarahnya. Loh enggak, beliau sendiri menulis syarahnya nggak di situ? Terus berarti beliau bodoh begitu? Beliau taunya hanya meriwayatkan hadis begitu? Bukan, beliau alim. Kalau beliau mau menulis syarah satu hadis Imam Bukhari bisa. Mungkin dibuat syarah 100 halaman, 1000 halaman bisa. Kenapa? Di mana syarahnya beliau? Di bab-bab. Babu al-ilmi qoblal qauli wal amal. Ini syarahnya beliau. Kenapa beliau cuma sederhana? Supaya manusia konsentrasi kepada apa? Dalil. Supaya manusia konsentrasi kepada ini loh sunnah Nabi. Supaya manusia tidak kemudian bingung. Nah ini, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah hakikat sebenarnya jawaban yang dinasihatkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mematahkan sikap-sikap kita ketika kita menjalani agama di hari-hari fitnah, di mana kita tidak bisa kembali kepada jalan agama yang benar. Maka sesungguhnya mereka, kata Umar bin Abdul Aziz, para pendahulu kita, mereka adalah orang yang memahami di atas ilmu, dan mereka adalah orang yang menahan diri dengan pandangan ilmunya yang senantiasa mereka amalkan, mereka laksanakan. Dan bagi mereka, mereka adalah orang yang mampu membuka, menjelaskan persoalan-persoalan. Aqwan nas, mereka paling kuat kalau mereka bisa berbicara. Kalau mau berbicara, mereka adalah orang yang paling kuat. Dan dengan keutamaan yang ada pada mereka, mereka adalah orang ahli utama. Tidak sebagaimana kebanyakan kita. Fa in kanal huda ma antum alaihi, kalau seandainya yang lebih mendapatkan petunjuk, kalau seandainya yang lebih memberikan solusi adalah agama-agama yang sekarang ini ada pada umat Islam, pada kita-kita, maka Umar akan hidup mengikuti agama yang hari ini kita pakai. Akan bangun lagi, karena agamanya Umar dulu masih kurang. Kan begitu. Kemudian beliau ngikuti, datang ke kaum muslimin hari ini, kemudian belajar kepada kaum muslimin, mengikuti agamanya kaum muslimin sekarang, karena agamanya Umar ketinggalan zaman. Ya, akan begitu jadinya. Kalau seandainya kita-kita ini yang lebih mendapat petunjuk, kita-kita ini yang lebih memberikan solusi, berarti Umar, Abu Bakar, mereka harus mengulangi sejarahnya, cari solusi-solusinya kita. Ini kebalik. Ya. Akal yang terbalik namanya seperti ini. Maka mereka akan berlomba mengikuti apa yang ada pada kita. Dan
apabila kalian berkata, hanyalah telah membuat setelah mereka apa yang telah dibuat oleh manusia kecuali adalah orang yang mengikuti selain jalannya mereka. Kalau ada orang-orang di belakang, mereka mengikuti jalan-jalan yang tidak sama dengan mereka, menunjukkan mereka sudah keluar tidak mengikuti jalannya para pendahulu. Dan mereka adalah orang yang menyukai dirinya dan tidak suka dengan para salafus salih. Mereka adalah orang yang raghiba bi nafsihi dan mereka raghiba anhum. Mereka lebih suka pada dirinya dan mereka tidak suka dengan mereka para salafus salih. Padahal mereka adalah para pendahulu. Mereka telah berbicara di dalam agama dengan perkara yang telah menjawab, mencukupi. Dan mereka telah menjelaskan di dalam agama pada perkara yang telah menyembuhkan penyakit umat. Dan tidaklah agama selain mereka kecuali cacat. Dan tidaklah agama di atas mereka kecuali kerugian. Dan sungguh satu kaum mereka telah mengurangi, di bawah mereka kemudian mereka mengingkari. Dan suatu kaum mereka telah menaikkan, meninggalkan mereka kecuali mereka telah gulu. Maka kaum ini ketika menyimpang tidak ada lain dengan disebabkan menolak mengikuti orang terdahulu atau berlebihan menyelisihi orang terdahulu. Fa innahum baina dzalika la ala hudan mustaqim. Maka Umar bin Abdul Aziz menasihatkan, sesungguhnya mereka dengan agamanya itulah sungguh mereka di atas petunjuk Allah yang lurus. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullah. Ini apa yang telah dibawakan oleh beliau dari beberapa dalil tentang kaidah bagaimana kita menghadapi hari-hari fitnah, menguatkan pegangan dengan kembali kepada agamanya orang-orang terdahulu. Sebagaimana banyak Allah menyelamatkan mereka yang selalu menahan diri, memegangi agamanya orang-orang terdahulu, diteguhkan agamanya. Dan sebagaimana begitu banyak orang-orang yang mereka tidak bisa sabar memegangi agamanya orang-orang yang terdahulu, akhirnya Allah tidak teguhkan dia di dalam memegang agamanya. Kemudian beliau, Syekh Sulaiman Ar-Rukhaili hafizahullah, membawakan kembali nasihat dari Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibni Bazin rahimahullahu ta'ala. Beliau Syekh bin Baz memberikan nasihat, wa tariqun najati min sunufil fitan. Maka jalan keselamatan dari berbagai macam ragam bentuk banyak macam fitnah, huwa tamassuku bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah hanya dengan berpegang dengan kitab Allah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ruwiya dzalika an Aliyin radhiyallahu anhu marfu'an, sebagaimana nasihat ini telah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an marfu', di mana hadis ini terangkat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, takunu fitan, kila mal makhraju ya Rasulullah. Akan terjadi fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah terus senantiasa terjadi. Maka ditanyakan kepada Nabi, apa jalan keluar untuk keluar dari fitnah ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabullah adalah kitab Allah. Fihi naba'u man qablakum. Fihi naba'u man qablikum. Wa khabaru man ba'd naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa faslu ma bainakum. Kata beliau Rasulullah, di dalam Al-Quran, ilmu yang ada di dalam Al-Quran
di dalamnya terdapat berita orang-orang sebelum kalian, bagaimana perjalanan agama mereka. Dan di dalamnya terdapat berita orang-orang setelah kalian sampai nanti hari kiamat. Dan di dalamnya terdapat penjelasan apa yang ada pada kalian hadapi, itu ada pada kitab Allah. Wa qala aidan, kemudian beliau memberikan nasihat kembali Syekh bin Baz hafidhahu rahimahullahu taala, kullu anwa'il fitan la sabila ila takhallusi minha wan najati min syarriha illa bittafaqquhi fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ma'rifati manhaji salafil ummati minas sahabati radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum min a'immatil islami wa du'atil huda. Maka beliau Syekh bin Baz menasihatkan kembali, semua berbagai macam fitnah, tidak ada jalan seorang untuk bisa keluar bersih darinya, seorang untuk bisa selamat dari kejahatannya, kecuali dengan dia tafaqquh, kecuali dengan dia memiliki ilmu yang nafi', memahami kitab Allah, memahami sunnah Rasulullah, memahami jalannya para salaful ummah dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang telah mengikuti jalan para sahabat dari para imam-imam Islam dan dari para dai-dai yang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin, ini usul yang pertama. Kemudian al-aslu tsani, usul yang kedua, min fiqhil fitan alla yunazi'ul muslim an-nususa bima yuridu wa yaj'al ma yuridu ala wifqin nususi. Ini kaidah tatbikiyah yang sangat agung, yang sangat penting. Di antara penyebab manusia terjerumus di dalam fitnah dan tidak bisa keluar dari fitnah, beliau memberikan petunjuk kaidah yang kedua di antara kaidah fikih ilmu untuk memahami fitnah, agar seorang muslim dia tidak mencabut, agar seorang muslim dia tidak mencabut suatu nas dalil dengan digunakan pada perkara yang diinginkan. Biasanya fitnah itu terjadi kalau ada keinginan kemudian dicarikan apa? Dicarikan dalil. Nah, itu fitnah. Ingin pulang kampung misalnya, ya, langsung kaget semua. Liburnya tanggal sekian, ingin pulang kampung, maka carilah dia dalil. Ustadz, ini jempol saya tumbuh lagi sebelahnya. Ya. Kemudian ada dalilnya loh, ini kan termasuk sakit yang syar'i dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dapatlah dia tanda tangan pulang kampung. Jadi itulah fitnah. Munculnya fitnah karena adanya keinginan, kemudian cari supaya keinginan itu lolos. Itu yang menjadikan fitnah. Itu contoh kecil. Contoh besar lebih banyak lagi. Pengen jadi orang terkenal, ilmu nggak mapan, amal soleh nggak mapan. Terus gimana? Cari dalil. Oh, ini dakwah ini di zaman ini masih kurang, Ustaz. Kita kalau berdakwah seperti ini terus kampungan, gimana dakwah kita tuh keren? Ada organisasi dakwah pemersatu umat misalnya, atau organisasi dakwah penyelesai semua masalah sampai yang sekecil-kecilnya. Nah, akhirnya oh gitu ya. Oh iya ini kayaknya mendukung, ini bagus. Oh iya, memang kita perlu, Ustaz. Wah, betul, musyawarah konferensi KMB. Apa itu KMB? Konferensi meja bundar. Karena saya dulu pernah belajar PSBB, jadi itu sering muncul gitu loh. Ya maaf aja. Musyawarah lah, kemudian dibuatlah. Oh kalau begitu Ustadz nggak pantas jadi ketua.
Nanti Ustadz sibuk konferensi ke sana ke sini. Ustadz duduk aja makan pisang. Loh, terus ketuanya siapa? Oh, Fulan nggak cocok, dia bukan pelopor. Ujung-ujungnya, oh pelopornya ternyata dia. Ya sudahlah, dialah yang naik. Nah, besoknya ustadznya dipecat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Jadi begitulah fitnah. Fitnah itu muncul karena manusia punya keinginan, kemudian dicarikan dalil. Dari skala kecil sampai skala besar. Sudah. Ini fitnah. Dan kita tidak tahu seluk-beluknya. Kecuali kita cuma lihat yang di atas, yang di atas, yang di atas. Nggak tahu. Coba, kalau ada anak kecil, pengen pagi-pagi minta makanan yang dia sukai. Orang tua tahu nggak program dia? Tahu nggak? Oh, dia merencanakan perencanaan yang begitu ramping, begitu mulus. Orang tua nggak tahu, jangan ya nak, enggak, begini. Jangan ya nak, enggak, ibu nggak tahu sih, bapak nggak tahu sih. Nah, terus, padahal dia merencanakan dari tadi malam. Wah, orang tuanya nggak tahu. Kelihatannya sederhana. Kalau kita lihat perencanaan itu di bukunya, ngeri. Kayak gini. Alhamdulillah kita tidak melihat. Kalau kita melihat, ini baru perencanaan kelas TK. Nah, kalau perencanaan kelas SD, lebih Dracula lagi. Kalau perencanaannya kelas SMP, wow, hantu liar. Sudah nggak karu-karuan. Ini kita tidak tahu rahasia yang tersembunyi. Fitnah itu muncul, mencarikan dalil, pembenaran, karena keinginan sudah ada. Makanya lihat, biasanya orang-orang yang sibuk seperti ini, karena keinginannya belum dijawab. Nanti kalau keinginan sudah dijawab, gak ada usul. Dia banyak usul gini, karena dia dari dulu keinginannya belum dijawab. Kalau keinginan sudah jawab, jadi bos, sudah jadi bos. Sudah nggak pernah keliling, pemilu, kemudian apa lagi itu kalau orang mau pemilu? Hah? Apa kalau mau pemilu keliling-keliling ke kampung belusuan itu? Kampanye. Dulu sibuk kampanye mendatangi orang-orang awam, oh ikhwan-ikhwan yang masih minimalis. Itu dikampanyei. Wah, ini Ustadz Masya Allah zen gitu. Nah, begitu sudah berhasil, nggak pernah kampanye lagi. Ya memang begitu. Itulah fitnah. Yang dari dulu selalu berkembang biak, selalu muncul, selalu tumbuh di kalangan orang-orang yang mereka tidak rusuh, tidak ikhlas di dalam agamanya. Maka dinasihatkan oleh beliau, janganlah seorang muslim mereka mencabut dalilnya Allah untuk membenarkan keinginannya, dan janganlah dia menjadikan keinginannya wa yaj'alu ma yuridu ala wifqin nusus, dan mestinya dia menjadikan keinginannya dirubah mencocoki apa? Dalil. Jadi bukan keinginannya harus, tapi keinginannya ini cocok dengan dalil enggak? Kalau enggak cocok dirubah, diperbaiki. Oh iya, ternyata dalil menginginkan begini. Kalau begitu kita juga harus begini. Nah, fitnah itu terjadi ketika seperti ini. Nah, inilah salah satu kaidah yang dinasihatkan oleh beliau. Beliau mengatakan, afatu katsirin minan nas indal fitan annahum la yaslimuna lin nusus wala yuriduna muradatihim lin nusus wala yarudduna muradatihim lin nusus bal yarudduna nususa ila muradatihim. Di antara bencana yang paling banyak menimpa manusia ketika terjadi fitnah, di mana mereka tidak mau pasrah kepada dalil, tidak mau menyerahkan dirinya dihakimi oleh dalil, tapi malah terbalik, menghakimi apa? Dalil. Ya kan? Ada orang
nuntut ilmu juga nggak jelas. Ustaz, apa maksudnya nggak begini? Loh, dia aja nggak pernah belajar. Ada orang alim yang memberi nasihat dengan ilmu, malah dia yang berdalil. Apa itu maksudnya nggak begini Ustaz? Apa nggak begini Ustaz? Kalau begitu kan nggak cocok. Ini kebanyakan manusia. Sehingga banyak terjadi fitnah. Yang membawa terjadinya manusia, terjadi berbagai macam bala, karena mereka tidak mau berserah diri kepada dalil. Mereka tidak mengembalikan tujuan-tujuan mereka kembali ke dalil, tapi mereka mengembalikan dalil-dalil mengikuti apa? Tujuan mereka. Jadi dibalik. Itu yang diistilahkan oleh Syekh Albani, tahakkumul khalaf bisunnah badalun tahakkumis sunnah bihi. Jadi mereka membalik, mestinya sunnah itu menghukumi mereka, tapi malah mereka menghukumi apa? Menghukumi sunnah. Oh, kalau sunnah ini sekarang lagi prospek, ini namanya menghukumi sunnah. Kalau sunnah ini sekarang nggak prospek, nggak mendukung program kita, ini namanya menghukumi sunnah. Oh, sunnah ini, oh ini bukan waktunya sekarang. Ini nggak begitu penting. Ini yang penting. Kenapa itu yang penting? Karena yang cocok dengan maunya. Sebenarnya orang seperti ini adalah menghakimi sunnah. Fa idza jaa ma yukhalifu hawahum qalu hadza minal mustabihati fataraku. Kalau ada datang dalil yang bertentangan pada keinginan mereka, maka mereka katakan dalil ini subhat. Dalil ini mutasyabihat. Dalil ini enggak pas, dalil ini enggak prospek dan seterusnya. Minimal kadang-kadang bahasanya sok medeni. Tahu artinya sok medeni? Bahasanya itu kelihatannya berwibawa. Oh, Ustadz, dalil itu betul, kita setuju. Keren kan? Tapi untuk sekarang ini belum pas, Ustadz. Keren jadi. Keren. Ustadz itu dalil bagus. Saya pernah baca di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini. Ustadznya jadi mandok-mandok gini. Oh iya bagus kamu. Iya bagus. Cuma sekarang belum pas. Sebentar lagi mungkin Ustadz. Kita buatkan solusi dulu. Solusi jembatan pintas. Nanti setelah itu baru dalilnya kita pakai. Wah ini ilmiah banget ini. Ya, ilmiah tapi kemasukan jen bingung. Ini salah satu cara. Berbagai macam bentuk di mana manusia ingin lari dari dalil. Begitu ada dalil, ada saja. Intinya nggak mau ikut. Intinya sudah begitu. Apapun alasannya. Awalu. Kalau dia tidak bisa menolak dalil, maka dalil itu ditakwil. Tahu ditakwil? Dijelaskan, diterangkan yang keluar dari maknanya. Dibawakan dalil itu tapi dijelaskan keluar dari maknanya. Maka ini sebagaimana waqad qala Allahu azza wa jalla, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara untuk mereka ini punya pilihan yang lain dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang dia telah bermaksiat, tidak mau taslim kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, tidak mau taslim kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa qala subhanahu, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-kali demi Rabbmu, tidaklah mereka ini orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai tempat berhukum di dalam perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka dengan keputusannya Nabi
kesempitan dari apa yang engkau Muhammad SAW telah menetapkan. Kemudian mereka berserah diri dengan benar-benar berserah diri. Yaqulu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah berkata, "Fayahtajul abdu ayyan fiya anhu syai'aini." Maka seorang hamba untuk bisa mengamalkan keinginannya dicocokkan dengan maksud Al-Quran dan Sunnah. Untuk seorang hamba menjadikan Quran dan Sunnah sebagai keinginannya, maka dinasihatkan oleh Ibnu Taimiyah, dia membutuhkan seorang hamba untuk menghilangkan dua hal dari dirinya. Yang pertama, al-ara'ul fasidah, cara berpikir yang rusak. Bagaimana cara membuang ini? Gimana cara membuang cara berpikir yang rusak? Hah? Cara berpikir yang benar? Cara berpikir yang ada di mana? Hah? Logika yang benar, logika yang ada di mana? Hah? Di dalam kitab dan di dalam sunnah. Berarti kalau ingin menghilangkan cara berpikir yang rusak, caranya berarti apa? Talabul ilmi, belajar kepada ahlu sunnah. Coba lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari kecil belajar ilmu mantik enggak? Dari kecil belajar ilmu filsafat enggak? Hah? Enggak. Apa yang dipelajari beliau? Al-Quran dan Sunnah. Setelah menjadi orang alim, semua logikanya orang-orang ahli logika bisa dibantah beliau enggak? Bisa. Beliau bukan hanya membantah pakai Quran dan Sunnah, tapi membantah pakai akal-akal yang sehat. Dari mana? Akal ini diraih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kitab dan dari Sunnah. Allah yang membimbing. Ini mereka. Ini para ulama-ulama kita. Jadi jangan nanti kalau belajar Quran dan Sunnah terus kita tidak jadi orang pintar-pintar terus, Ustaz. Siapa bilang? Ya. Anak kita dari kecil diajari matematika yang begitu mendalam, malah matematikanya bodoh. Ya, malah bodoh. Dong anak kecil diajari ekuivalen. Oh, apa ekuivalen? Mendingan diajari siji peng siji siji, gitu lebih mending. Ya, 10 dibagi 10 nol, malah lebih enak. 1 malah lebih gampang. Jadi lebih gampang dipelajari daripada dipelajari yang jelimet-jelimet gak ada gunanya. Ini kaidah. Akal seseorang kalau ingin diperbaiki, belajar kitab sunnah. Nanti pasti akalnya akan benar. Sebagaimana para ulama kita. Mereka alim, mereka bisa membantah mantik dengan akal mereka. Makanya lihat Ibnul Qayyim. Ya, kemarin pada waktu pelajaran Aqidah Wasithiyah, ketika ulama kita mengatakan, Innallaha yukhbiruna kaifa yanzil, walam Innallaha yukhbiruna annahu yanzil walam yukhbirna kaifa yanzil. Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya dia turun. Allah tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana dia turun. Ini kaidah apa ini? Ada dalil begitu? Kaidah apa ini? Kaidah akal. Kenapa orang harus bertanya bagaimana Allah turun? Sementara tidak ada berita Allah itu turun. Mohon maaf, kalau ada orang tidak ada berita kemudian ngomong sendiri, itu orang sehat apa enggak sehat? Loh, kok enggak bisa jawab? Misalnya ada orang duduk di depan masjid, enggak ada berita yang memberitahu dia, tiba-tiba dia ngomong, sekarang di Jakarta sedang ada bis tingkat 10. Sekarang di Jakarta orang-orang pada jalan pakai kepala. Itu orang apa itu? Majnun kan? Orang berakal apa orang majnun? Majnun. Wong enggak ada data kok dia ngomong. Sama orang mengatakan, "Loh, Allah itu turun bagaimana?" Loh, wong Allah tidak memberitahu bagaimana turun, kok dia tanya? Majnun itu namanya. Enggak masuk akal. Akal itu baru berlogika kalau diberi data.
Kalau nggak pernah diberi tata, akal bisa berlogika nggak? Nggak bisa. Misalnya titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Akal bisa jawab? Juga bisa jawab lah. Oh masih titik-titik semua kok. Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 1000. Oh majnun ini namanya. Gak bisa. Maka kalau ingin menghilangkan akal yang fasid, cerdaslah kitab dan sunnah. Allah sudah memberi kaidah akal dari awalnya diciptakan berakal. Tinggal diluruskan, dibimbing dengan Quran dan sunnah. Nanti akalnya pasti cerdas. Ini yang pertama. Maka kita harus menghilangkan al-ara'ul fasidah. Yang kedua, al-ahwa'ul fasidah. Kita harus menghilangkan selera yang tidak benar. Kita kalau tidur butuh tempat tidur berapa meter? Hah? Berapa meter? Lah kok gawe amben gedene 4 meter persegi panjang. Ini kan namanya hawa yang tidak benar. Perut itu besarnya berapa? Hah? Perut besarnya berapa? Ini sebegini aja ini kan. Lah kok diisi makanan 10 kilo. La ilaha illallah Muhammadur. Ini namanya hawa yang fasidah. Ya kan? Hawa yang fasidah dibenerin. Sederhana di dalam kebutuhan hidup. Nanti tidak membuat agama kacau. Ketika orang tidak bisa sederhana keinginannya kepada agama, akhirnya membuat rekayasa. Bukan begitu. Rekayasa. Akhirnya membuat gimana caranya ini? Ini gara-gara keinginannya tidak bisa sederhana. Fasid. Akhirnya menjadi masalah. Maka dinasihatkan oleh beliau untuk memperbaiki ini, maka orang harus kembali memperbaiki akal. Dan yang kedua, memperbaiki hawa nafsu. Dengan apa memperbaiki hawa nafsu? Sekarang? Hah? Dengan apa memperbaiki hawa nafsu? Keinginan hawa nafsu yang enggak benar? Gimana? Gimana? Padahal ini santri ini sering dikasih tugas. Ketika sampai pada akidah wasitiyah, min dalika ma yakfi wa yasfi. Masih ada yang ingat akidah wasitiyah? Lali. Lali lola lala. Apa? Dari Al-Quran lagi. Dari belajar. Belajar apa? Sekarang kalau manusia tidak kenal dunia, seleranya bisa diperbaiki enggak? Enggak bisa diperbaiki. Selama ini kita mengenal dunia apa coba? Makanan yang kita kenal apa? Hah? Enak. Apalagi? Banyak. Ya toh? Apalagi? Tidak boleh habis. Itu kan begitu yang selama ini kenal. Kalau kita kenal makanan, kira-kira kalau kita selalu kenal makanan itu enak, tidak habis-habis, banyak, mohon maaf, hawa nafsunya bisa diperbaiki enggak? Enggak bisa. Orang selama ini mengenal dunia indah atau jelek? Kebanyakan orang indah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khulwah khudrah. Dunia itu apa? Manis. Kemudian apa? Khudrah. Itu permukaannya. Coba lihat ini. Bapak-bapak, ikhwan-ikhwan ini. Dilihat ini kan tersenyum, manis. Coba didekati, dirasakan. Ibu-ibu, akhwat, ummahat. Dilihat suaminya, dilihat manis. Coba dideketin lama-lama. Oh, jiwiti. Tahu jiwiti? Nyubiti. Tadi dipanggil, nak, saya sudah rindu sama kamu. Begitu lama di situ setengah jam dicubiti anaknya. Pahit dunia itu. Nah, manisnya cuma di permukaan. Sebentar manis. Habis itu pahit semua. Nah kalau kenal pahitnya dunia, seleranya dunia bisa diperbaiki enggak? Nah, nikah, ya nikah. Jangan ingat nikahnya
hanya ingat, wih, masya Allah, zen terus yang dikenal. Ya. Kata orang tua dulu, enak sak klenteng. Tahu? Enak sak klenteng, kangelane ketiga rendeng. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Enaknya sak klenteng. Tahu klenteng? Klenteng itu bijinya kapuk. Ngerti kapuk ora? Bagi orang retinan ini gimana sih? Klenteng itu bijinya kapuk yang dipakai bantal. Kapuk randu pada musim randu itu pada keluar musim bediding. Tahu bediding? Orang arti menem. Itu kalau klentengnya banyak. Jadi kata orang tua dulu, nikah itu enaknya sak klenteng. Jadi kesenangannya cuma sebesar biji klenteng itu loh. Kangelane ketiga rendeng. Tahu kangelane? Susahnya itu tidak mengenal musim. Susahnya nggak mengenal musim. Malam, siang, ya pagi, petang, musim paceklik susah, musim lapang susah, dapat uang sedikit marah, dapat uang banyak marah juga, susah terus. Enake sak klenteng. Maka pikir yang jauh, pikir yang susah ketiga rendeng. Itu loh, jangan mikir enaknya yang cuma sak klenteng. Akhirnya kita jadi sederhana. Nikah, biasalah nikah. Begitu. Orang nikah aja sampai diruangi utang bank. Kemudian tanahnya digadekan karena pengen walimah di gedung 5 lantai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini gara-gara fasidah al-hawa. Kenapa? Karena tidak kenal dunia. Yang kedua, karena tidak kenal yang lain selain dunia. Apa yang lain selain dunia? Kuburan itu loh kenal. Kenalnya kok dunia terus. Nggak pernah kenal kuburan. Ya. Nggak kenal akhirat. Maka kenali dunia secara ilmu. Kenali akhirat secara ilmu. Nanti aroknya apa? Hawanya yang fasidah akan reda. Ngopo toh sampai ngoyoworo. Nah, kenapa toh kita ndak ada aneh-aneh? Wong dapat uang banyak juga kita makan cuma 50.000. Malah yang lain kita bawa-bawa sampai capek. Akhirnya sederhana. Dan ini yang dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah agar menghilangkan dua penyakit ini. Ara al-fasidah. Kemudian al-ahwa al-fasidah. Fayu'lamu anna al-hikmata wal adla fi maqtadahu ilmuhu wa hikmatuhu. Faya'lamu anna al-hikmata wal adla fi ma iqtadahu ilmuhu wa hikmatuhu. Maka akhirnya dia akan memahami sesungguhnya hikmah, keadilan adalah ada di dalam ilmu yang menetapkannya dan hikmah yang mengajarkannya. La fi maqtadahu ilmul abdi, ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. La fi maqtadahu ilmul abdi wa hikmatuhu. Dan akhirnya dia memahami hikmah dan keadilan itu bukan sesuai dengan perkara yang ilmunya logika hamba dan kepentingan hikmahnya hamba menginginkan dengannya. Wa yakunu hawahu taba'an lima amarallahu bihi. Sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang Allah perintahkan. Fala yakunu lahu ma'a amrillah wa hukmihi hawan yukhalifu dalika. Maka tidak akan terjadi bagi dia bersama dengan perintah Allah, bersama dengan hukum Allah, ada pilihan keinginan yang menyelisihi perintahnya Allah dan hukumnya Allah Rabbul Alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti insyaallah ba'dal maghrib kita lanjutkan sampai Isya. Dan setelah Isya kita istirahat. Mudah-mudahan dengan taufik Allah Azza wa Jalla besok subuh kita lanjutkan kembali. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.